Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada satu kenyataan hidup yang tidak selalu mudah diterima ketika seseorang memasuki usia tua. Tidak semua yang kita harapkan akan selalu menjadi tempat kita bersandar. Banyak orang sejak muda percaya bahwa di hari tua nanti, anak dan keluarga akan menjadi penolong utama dalam hidup. Keyakinan ini sangat wajar. Kita membesarkan anak dengan penuh kasih sayang, berkorban waktu, tenaga, bahkan perasaan. Kita berharap bahwa suatu saat nanti, ketika usia tidak lagi muda, keluarga akan selalu ada untuk membantu, menemani, dan menjadi tempat bergantung. Namun dalam kenyataan hidup, tidak semua berjalan seperti yang kita bayangkan. Anak-anak tumbuh dengan kehidupannya sendiri, memiliki tanggung jawab, pekerjaan, dan keluarga yang juga harus mereka urus. Waktu mereka terbagi, perhatian mereka tidak selalu bisa sepenuhnya diberikan kepada orang tua. Bapak dan Ibu yang menyimak dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, atau dari daerah lain bahkan dari luar negeri, silakan tuliskan di kolom komentar dari mana Anda menyimak hari ini. Karena dari manapun kita berasal, kita semua pada akhirnya akan menghadapi satu fase yang sama, belajar memahami kenyataan hidup di usia tua. Secara psikologis, ketika harapan tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan, seseorang bisa merasa kecewa, bahkan merasa tidak dihargai. Perasaan ini jika tidak dipahami dengan bijak bisa menjadi sumber kesedihan yang mendalam di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, memahami kenyataan ini bukan berarti kita harus kehilangan harapan atau berhenti mencintai keluarga. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk kedewasaan untuk melihat kehidupan dengan lebih jernih. Dalam banyak kasus, ada hal-hal lain dalam hidup yang justru menjadi penolong sejati di usia tua. Hal-hal ini tidak selalu terlihat besar, tetapi memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan ketenangan dan kekuatan. Dalam pembahasan ini, kita akan melihat 3 hal yang seringkali menjadi penolong sejati dalam hidup di usia tua. Bukan anak, bukan pula keluarga, tetapi sesuatu yang lebih dekat dengan diri kita sendiri. Mari kita renungkan bersama dengan hati yang terbuka. Karena seringkali, ketenangan hidup bukan datang dari siapa yang kita harapkan, tetapi dari apa yang benar-benar kita miliki di dalam diri kita sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, penolong pertama yang seringkali menjadi yang paling nyata di usia tua adalah kesehatan yang kita miliki. Banyak orang baru menyadari betapa berharganya kesehatan ketika tubuh mulai melemah dan aktivitas sehari-hari tidak lagi semudah dulu. Di masa muda, kesehatan sering dianggap sesuatu yang biasa. Kita bisa bergerak bebas, bekerja tanpa banyak batasan, dan jarang memikirkan bagaimana kondisi tubuh akan berubah seiring waktu. Namun ketika usia bertambah, kesehatan menjadi sesuatu yang sangat menentukan kualitas hidup. Secara psikologis dan fisik, seseorang yang memiliki kondisi tubuh yang relatif sehat akan lebih mudah menjalani hari-harinya dengan tenang. Ia tidak terlalu bergantung pada orang lain untuk melakukan hal-hal sederhana, dan ia masih memiliki kebebasan untuk mengatur hidupnya sendiri. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ada orang yang di usia tuanya tetap bisa menjalani kehidupan dengan mandiri karena ia menjaga kesehatannya sejak lebih awal. Ia masih bisa berjalan, masih bisa mengurus dirinya sendiri, dan masih memiliki energi untuk menikmati kehidupan. Sebaliknya, ada pula yang harus menghadapi berbagai keterbatasan karena kesehatan yang tidak lagi terjaga. Dalam kondisi seperti ini, bahkan hal-hal kecil bisa menjadi sulit, dan ketergantungan kepada orang lain menjadi lebih besar. Inilah mengapa kesehatan sering menjadi penolong sejati yang tidak tergantikan. Bukan karena orang lain tidak ingin membantu, tetapi karena kemampuan untuk menjaga diri sendiri memberikan rasa aman dan kebebasan yang sangat berharga. Bapak dan Ibu, menjaga kesehatan bukan hanya tentang tubuh yang kuat, tetapi juga tentang memberi kesempatan bagi diri sendiri untuk tetap mandiri dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Seringkali orang yang memiliki kesehatan yang cukup baik merasa lebih percaya diri dalam menjalani hidup. Ia tidak terlalu khawatir, tidak terlalu bergantung, dan memiliki ketenangan yang datang dari dalam dirinya sendiri. Karena pada akhirnya di usia tua, salah satu penolong terbesar dalam hidup bukanlah siapa yang ada di sekitar kita, tetapi sejauh mana tubuh kita masih mampu menopang kehidupan kita sendiri. Di segmen berikutnya, kita akan melihat penolong kedua yang juga sangat penting dan seringkali tidak disadari dalam kehidupan di usia tua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, penolong kedua yang seringkali menjadi kekuatan terbesar di usia tua adalah kemandirian dalam menjalani kehidupan. Banyak orang tidak menyadari bahwa kemandirian bukan hanya soal kemampuan fisik, tetapi juga tentang kekuatan mental dan sikap hidup yang tidak bergantung sepenuhnya kepada orang lain. Sejak muda,
Sebagian dari kita terbiasa mengandalkan orang lain dalam berbagai hal, baik secara emosional, finansial, maupun dalam mengambil keputusan. Hal ini mungkin tidak terasa menjadi masalah ketika kita masih aktif dan dikelilingi banyak orang. Namun ketika usia bertambah, kondisi hidup bisa berubah dengan sangat cepat. Anak-anak memiliki kehidupan mereka sendiri, lingkungan sosial tidak lagi sama, dan kemampuan fisik pun perlahan menurun. Pada titik inilah, kemandirian menjadi sesuatu yang sangat berharga. Orang yang memiliki sikap mandiri biasanya lebih siap menghadapi perubahan tanpa merasa kehilangan arah. Secara psikologis, kemandirian memberi seseorang rasa kontrol terhadap hidupnya sendiri. Ia tidak mudah merasa takut atau cemas, karena ia tahu bahwa masih ada hal-hal yang bisa ia lakukan dengan kemampuannya sendiri. Perasaan ini memberikan ketenangan yang tidak bisa digantikan oleh bantuan dari orang lain. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ada orang tua yang tetap berusaha melakukan hal-hal sederhana sendiri, seperti mengurus kebutuhan pribadi, menjaga rutinitas harian, dan mengambil keputusan kecil dalam hidupnya. Mungkin terlihat sederhana, tetapi sikap seperti ini menunjukkan kekuatan batin yang sangat besar. Sebaliknya, ada juga yang terlalu cepat merasa tidak mampu. Padahal sebenarnya masih banyak hal yang bisa dilakukan, tetapi karena terbiasa bergantung, ia kehilangan kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Lama-kelamaan, ketergantungan ini tidak hanya memengaruhi kehidupan sehari-hari, tetapi juga memengaruhi cara seseorang memandang dirinya sendiri. Ketika seseorang merasa tidak lagi mampu, ia bisa merasa tidak berguna. Perasaan ini jika dibiarkan bisa menjadi sumber kesedihan yang mendalam di usia tua. Padahal seringkali, yang dibutuhkan bukanlah kemampuan besar, tetapi kemauan untuk tetap berusaha melakukan hal-hal kecil. Bapak dan Ibu, kemandirian bukan berarti menolak bantuan dari keluarga. Kita tetap boleh menerima bantuan ketika memang dibutuhkan. Namun yang perlu dijaga adalah semangat untuk tetap berdiri dengan kekuatan diri sendiri selama masih mampu. Orang yang memiliki kemandirian biasanya lebih dihargai, bukan hanya oleh orang lain, tetapi juga oleh dirinya sendiri. Ia memiliki harga diri yang terjaga, dan ia menjalani hidup dengan rasa percaya diri yang lebih kuat. Karena pada akhirnya, di usia tua, salah satu penolong sejati dalam hidup bukanlah siapa yang selalu ada untuk membantu kita, tetapi sejauh mana kita masih memiliki kekuatan untuk membantu diri kita sendiri dengan penuh kesadaran dan keteguhan hati. Bapak dan Ibu yang saya hormati, penolong ketiga yang seringkali menjadi yang paling kuat di usia tua adalah ketenangan batin yang lahir dari kedekatan dengan Tuhan dan kemampuan menerima kehidupan dengan ikhlas. Pada titik tertentu dalam hidup, manusia akan menyadari bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Ada hal-hal yang sudah kita usahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi hasilnya tidak selalu sesuai harapan. Ada rencana yang tidak berjalan, ada kehilangan yang tidak bisa dihindari, dan ada perubahan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Disinilah kekuatan batin menjadi sangat penting. Orang yang memiliki kedekatan dengan Tuhan biasanya memiliki tempat untuk bersandar ketika kehidupan terasa berat. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, tetapi juga memiliki keyakinan bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang membimbing hidupnya. Secara psikologis, seseorang yang memiliki ketenangan batin akan lebih stabil dalam menghadapi berbagai situasi. Ia tidak mudah panik ketika menghadapi masalah, tidak mudah putus asa ketika menghadapi kesulitan, dan tidak terlalu larut dalam kesedihan ketika mengalami kehilangan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ada orang yang di usia tuanya tetap terlihat tenang meskipun kehidupannya tidak selalu mudah. Ia mungkin tidak memiliki banyak hal secara materi, tetapi hatinya terasa damai. Ia menjalani hidup dengan rasa syukur, menerima apa yang ada, dan tidak terus melawan keadaan. Sebaliknya, ada pula yang memiliki banyak hal, tetapi hatinya tidak pernah benar-benar tenang. Ia terus merasa khawatir, terus merasa kurang, dan sulit menerima kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan keinginannya. Bapak dan Ibu, ketenangan batin bukan sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Ia dibentuk dari kebiasaan hati yang dilatih untuk bersabar, bersyukur, dan berserah. Kedekatan dengan Tuhan bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang cara kita memandang kehidupan dengan penuh keikhlasan. Ketika seseorang memiliki hati yang tenang, ia tidak lagi terlalu bergantung pada keadaan luar untuk merasa bahagia. Ia bisa menemukan kedamaian bahkan dalam kesederhanaan. Dan inilah yang membuat ketenangan batin menjadi penolong sejati yang paling dalam. Ia tidak bergantung pada siapa yang ada di sekitar kita, tidak bergantung pada keadaan, tetapi hadir dari dalam diri kita sendiri.
Karena pada akhirnya di usia tua, ketika banyak hal dalam hidup mulai berubah, yang paling mampu menjaga kita tetap kuat bukanlah orang lain, tetapi hati yang tenang, yang mampu menerima kehidupan dengan penuh keikhlasan dan kepercayaan kepada Tuhan. Di segmen berikutnya, kita akan mulai merangkum ketiga penolong sejati ini dan melihat bagaimana semuanya saling berkaitan dalam membentuk kehidupan yang lebih tenang di usia tua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita memahami tiga penolong sejati dalam hidup di usia tua, kesehatan, kemandirian, dan ketenangan batin, kita mulai melihat satu gambaran yang sangat jelas. Ketiga hal ini tidak datang secara tiba-tiba, tetapi dibangun perlahan sepanjang perjalanan hidup. Banyak orang mengira bahwa penolong dalam hidup selalu datang dari luar, dari anak, keluarga, atau lingkungan sekitar. Namun kenyataannya, ketika usia semakin bertambah, yang paling mampu menopang kehidupan kita justru adalah apa yang telah kita bangun di dalam diri kita sendiri. Secara psikologis, manusia cenderung mencari rasa aman dari luar dirinya. Kita berharap ada orang yang selalu ada, kita berharap ada yang membantu, dan kita berharap tidak akan merasa sendirian. Harapan ini sangat manusiawi, tetapi jika terlalu bergantung, ia bisa menjadi sumber kekecewaan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, bukan berarti keluarga tidak penting. Justru keluarga adalah bagian yang sangat berharga dalam hidup. Namun memahami bahwa tidak semua hal bisa kita gantungkan kepada orang lain adalah bentuk kedewasaan dalam menjalani kehidupan. Kesehatan yang kita jaga memberi kita kemampuan untuk tetap menjalani hidup dengan mandiri. Kemandirian memberi kita kekuatan untuk tidak mudah merasa kehilangan arah. Dan ketenangan batin memberi kita kemampuan untuk tetap damai dalam kondisi apapun. Ketiga hal ini saling melengkapi. Tanpa kesehatan, kemandirian menjadi sulit. Tanpa kemandirian, seseorang mudah merasa bergantung. Dan tanpa ketenangan batin, semua yang dimiliki bisa terasa tidak cukup. Bapak dan Ibu, seringkali kita baru menyadari pentingnya hal-hal ini ketika kondisi sudah berubah. Ketika kesehatan mulai menurun, ketika ketergantungan mulai terasa, dan ketika hati mulai gelisah. Namun selama kita masih diberi waktu, selalu ada kesempatan untuk mulai memperhatikan dan memperkuat ketiga hal ini dalam hidup kita. Karena pada akhirnya, hidup yang tenang di usia tua bukan hanya tentang siapa yang ada di sekitar kita, tetapi tentang seberapa kuat kita berdiri dengan apa yang kita miliki di dalam diri kita sendiri. Di segmen berikutnya, kita akan melihat bagaimana tiga penolong sejati ini benar-benar menjadi kunci ketenangan hidup di usia tua secara nyata. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jika kita merenungkan lebih dalam, tiga penolong sejati ini, kesehatan, kemandirian, dan ketenangan batin, sebenarnya adalah fondasi yang menentukan apakah seseorang akan menjalani usia tua dengan tenang atau dengan penuh kesulitan. Seringkali kita melihat perbedaan yang sangat jelas antara satu orang dengan yang lainnya di usia senja. Ada yang tetap terlihat kuat, tenang, dan tidak banyak mengeluh. Ia menjalani hidup dengan sederhana, tetapi terasa damai. Di sisi lain, ada pula yang mudah gelisah, mudah merasa tidak puas, dan hidupnya terasa lebih berat. Perbedaan ini tidak selalu ditentukan oleh seberapa banyak harta yang dimiliki atau seberapa besar dukungan dari keluarga. Banyak orang yang memiliki keluarga tetapi tetap merasa kesepian. Ada pula yang hidup sederhana, tetapi hatinya terasa cukup dan tenang. Secara psikologis, ketenangan hidup lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi dalam diri seseorang dibandingkan oleh keadaan di luar dirinya. Ketika seseorang memiliki kesehatan yang cukup baik, ia memiliki kebebasan untuk menjalani hidupnya. Ketika ia mandiri, ia tidak merasa terikat atau bergantung secara berlebihan. Dan ketika ia memiliki ketenangan batin, ia tidak mudah goyah oleh perubahan yang terjadi di sekitarnya. Ia mampu menerima hidup dengan lebih lapang, tanpa terus melawan keadaan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, inilah yang seringkali tidak disadari oleh banyak orang. Mereka terlalu fokus pada hal-hal di luar diri, tetapi lupa membangun kekuatan di dalam diri sendiri. Padahal ketika usia semakin bertambah, yang paling kita butuhkan bukan hanya bantuan dari luar, tetapi kemampuan untuk tetap kuat dari dalam diri kita sendiri. Orang yang memiliki tiga hal ini biasanya tidak terlalu takut menghadapi masa depan. Ia tidak merasa hidupnya bergantung pada orang lain. Ia menjalani hidup dengan rasa percaya diri yang tenang. Ia tahu bahwa selama ia masih memiliki kesehatan, masih mampu berdiri dengan mandiri, dan masih memiliki hati yang tenang, ia akan mampu menjalani kehidupan dengan baik. Bapak dan Ibu, bukan berarti hidup akan selalu mudah. Setiap orang tetap akan menghadapi tantangan.
Namun dengan 3 penolong sejati ini, seseorang akan memiliki kekuatan untuk melewati semua itu dengan lebih tenang. Karena pada akhirnya, di usia tua, bukan banyaknya orang di sekitar kita yang menentukan kebahagiaan, tetapi kekuatan yang kita miliki di dalam diri kita untuk menjalani hidup dengan penuh ketenangan dan penerimaan. Di segmen berikutnya, kita akan melihat bagaimana kita bisa mulai menjaga dan memperkuat 3 hal ini dalam kehidupan sehari-hari sebelum semuanya terlambat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita memahami betapa pentingnya kesehatan, kemandirian, dan ketenangan batin, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kita mulai menjaga dan memperkuat 3 hal ini dalam kehidupan sehari-hari? Seringkali kita merasa bahwa perubahan besar membutuhkan usaha yang besar. Padahal dalam banyak kasus, perubahan yang paling berarti justru dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Untuk menjaga kesehatan, kita tidak harus langsung melakukan hal yang berat. Mulailah dari hal sederhana, mengatur pola makan, memberi waktu istirahat yang cukup, dan membiasakan tubuh untuk tetap bergerak setiap hari. Hal-hal kecil ini jika dilakukan terus-menerus akan memberi dampak yang sangat besar di masa depan. Secara psikologis, kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali akan membentuk pola hidup yang baru. Tubuh akan terbiasa, pikiran akan menyesuaikan, dan perlahan-lahan kita akan merasakan perubahan yang nyata. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, untuk menjaga kemandirian, kita perlu melatih diri untuk tetap melakukan apa yang masih mampu kita lakukan. Jangan terlalu cepat menyerahkan semuanya kepada orang lain. Selama masih bisa dilakukan, lakukanlah dengan penuh kesadaran. Kemandirian tidak dibangun dalam satu hari. Ia dibentuk dari kebiasaan untuk tidak mudah menyerah pada keadaan. Bahkan hal-hal sederhana seperti mengurus kebutuhan pribadi atau mengambil keputusan kecil dalam hidup adalah bagian dari menjaga kemandirian. Kemudian untuk menjaga ketenangan batin, kita perlu melatih hati untuk lebih menerima kehidupan. Tidak semua hal harus berjalan sesuai keinginan kita. Ada saatnya kita belajar untuk bersabar, bersyukur, dan mempercayai bahwa setiap kejadian memiliki maknanya sendiri. Bapak dan Ibu, ketenangan batin juga bisa dilatih melalui kebiasaan sederhana, seperti meluangkan waktu untuk berdoa, merenung, atau sekadar menikmati keheningan tanpa terburu-buru. Ketika seseorang mulai melatih 3 hal ini secara perlahan, ia sedang membangun fondasi yang sangat kuat untuk masa tuanya. Mungkin hasilnya tidak langsung terlihat hari ini, tetapi akan terasa sangat berarti di kemudian hari. Karena pada akhirnya, hidup yang tenang di usia tua bukanlah hasil dari satu keputusan besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang dijaga dengan penuh kesadaran setiap hari. Di segmen berikutnya, kita akan melihat bagaimana 3 penolong sejati ini benar-benar menjadi kunci kebahagiaan dan ketenangan hidup di usia tua secara utuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jika kita melihat lebih dalam 3 penolong sejati ini, kesehatan, kemandirian, dan ketenangan batin, sebenarnya tidak berdiri sendiri. Ketiganya saling terhubung dan saling memperkuat satu sama lain dalam kehidupan seseorang. Ketika seseorang memiliki kesehatan yang cukup baik, ia akan lebih mudah menjaga kemandiriannya. Ia masih mampu bergerak, masih mampu mengurus dirinya sendiri, dan tidak terlalu bergantung pada orang lain dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, ketika seseorang memiliki kemandirian, ia juga cenderung lebih percaya diri dalam menjalani hidupnya. Ia tidak mudah merasa lemah, tidak mudah merasa kehilangan arah, dan memiliki kekuatan untuk tetap berdiri meskipun keadaan tidak selalu sesuai harapan. Dan ketika kesehatan serta kemandirian ini dipadukan dengan ketenangan batin, kehidupan seseorang menjadi jauh lebih seimbang. Ia tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga kuat secara mental dan emosional. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, orang yang memiliki ketenangan batin biasanya mampu menerima perubahan hidup dengan lebih lapang. Ia tidak terlalu takut kehilangan, tidak terlalu cemas menghadapi masa depan, dan tidak terlalu terikat pada hal-hal yang bersifat sementara. Inilah yang membuat kehidupannya terasa lebih damai. Ia tidak terus berjuang melawan keadaan, tetapi belajar mengalir bersama kehidupan dengan penuh kesadaran. Sebaliknya, jika salah satu dari ketiga hal ini tidak terjaga, kehidupan bisa terasa lebih berat. Tanpa kesehatan, kemandirian menjadi sulit. Tanpa kemandirian, seseorang mudah merasa bergantung. Dan tanpa ketenangan batin, semua yang dimiliki bisa terasa tidak cukup. Bapak dan Ibu, banyak orang baru menyadari pentingnya hal-hal ini ketika usia sudah terlalu jauh berjalan. Ketika kondisi tidak lagi sama seperti sebelumnya, barulah mereka menyadari bahwa ada hal-hal yang seharusnya dijaga sejak awal. Namun selama kita masih diberi waktu, selalu ada kesempatan untuk mulai memperbaiki dan memperkuat diri. Tidak ada kata terlambat untuk mulai menjaga kesehatan, melatih kemandirian,
dan memperkuat ketenangan batin. Karena pada akhirnya, kehidupan yang tenang di usia tua bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang seberapa kuat kita menjaga keseimbangan dalam diri kita sendiri. Di segmen berikutnya, kita akan melihat bagaimana 3 penolong sejati ini benar-benar menjadi kunci kebahagiaan yang sederhana, namun sangat dalam di usia tua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika seseorang benar-benar memiliki 3 penolong sejati ini dalam hidupnya, kesehatan, kemandirian, dan ketenangan batin, ia akan merasakan perubahan yang sangat besar dalam cara menjalani kehidupan di usia tua. Hidup mungkin tidak menjadi sempurna, tetapi terasa jauh lebih ringan. Masalah tetap ada, tetapi tidak lagi terasa menekan seperti sebelumnya. Ada kekuatan di dalam diri yang membuat seseorang mampu menghadapi kehidupan dengan lebih tenang. Orang yang memiliki kesehatan yang cukup baik akan lebih bebas dalam menjalani hari-harinya. Ia tidak terlalu dibatasi oleh kondisi tubuh, sehingga masih bisa menikmati aktivitas sederhana yang memberi kebahagiaan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kemandirian juga memberi rasa percaya diri yang sangat besar. Seseorang tidak merasa menjadi beban, tidak merasa harus selalu bergantung, dan tidak kehilangan harga dirinya. Perasaan ini sangat penting di usia tua. Karena ketika seseorang masih merasa mampu menjalani hidupnya sendiri, ia akan lebih mudah merasa tenang dan tidak terbebani secara emosional. Sementara itu, ketenangan batin menjadi penopang utama dalam menghadapi berbagai perubahan hidup. Ia membantu seseorang menerima kenyataan dengan lebih lapang, menghadapi kehilangan dengan lebih kuat, dan menjalani hari-hari dengan rasa syukur. Bapak dan Ibu, ketiga hal ini tidak selalu terlihat dari luar, tidak selalu tampak dalam bentuk kekayaan atau status. Namun justru inilah kekayaan yang paling berharga dalam kehidupan seseorang di usia tua. Orang yang memiliki ketiganya biasanya tidak banyak mengeluh. Ia tidak terlalu menuntut, tidak terlalu khawatir, dan tidak terlalu terikat pada hal-hal yang tidak bisa ia kendalikan. Sebaliknya, ia menjalani hidup dengan kesederhanaan yang penuh makna. Ia menikmati hal-hal kecil, menghargai setiap hari yang masih diberikan, dan tidak lagi merasa harus mengejar banyak hal. Karena pada akhirnya, kebahagiaan di usia tua bukan tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang merasakan cukup dengan apa yang ada, dan menjalani hidup dengan hati yang tenang. Di segmen terakhir, kita akan merangkum seluruh pembahasan ini dan melihat bagaimana 3 penolong sejati ini bisa menjadi kunci menjalani usia tua dengan lebih damai, kuat, dan penuh makna. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita menelusuri seluruh pembahasan ini, kita sampai pada satu kesadaran yang sangat penting dalam kehidupan. Tidak semua penolong dalam hidup datang dari luar diri kita. Di usia tua, justru yang paling setia menemani dan menopang kehidupan kita adalah apa yang telah kita bangun di dalam diri sendiri. Kita telah melihat 3 penolong sejati yang seringkali tidak disadari: kesehatan, kemandirian, dan ketenangan batin. Ketiganya mungkin terlihat sederhana, tetapi memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan apakah seseorang dapat menjalani usia tua dengan tenang atau dengan penuh kesulitan. Kesehatan memberi kita kemampuan untuk tetap menjalani hidup tanpa terlalu bergantung pada orang lain. Kemandirian memberi kita kekuatan untuk tetap berdiri dan tidak kehilangan arah. Dan ketenangan batin memberi kita kemampuan untuk menerima kehidupan dengan hati yang lapang. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, memahami hal ini bukan berarti kita harus menjauh dari keluarga atau tidak lagi berharap pada orang lain. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk kebijaksanaan agar kita tidak meletakkan seluruh harapan pada sesuatu yang berada di luar kendali kita. Keluarga tetap penting, anak tetap berharga, dan hubungan tetap perlu dijaga. Namun ketika kita memiliki kekuatan dalam diri sendiri, kita tidak akan mudah kecewa ketika keadaan tidak selalu sesuai dengan harapan. Bapak dan Ibu, selama kita masih diberi waktu, selalu ada kesempatan untuk mulai memperbaiki dan memperkuat 3 hal ini dalam hidup kita. Mulai dari menjaga kesehatan dengan lebih disiplin, melatih diri untuk tetap mandiri, dan membangun ketenangan batin melalui sikap sabar, syukur, dan kedekatan dengan Tuhan. Tidak perlu menunggu sempurna, tidak perlu menunggu keadaan berubah. Cukup mulai dari langkah kecil hari ini dan lakukan dengan konsisten. Karena pada akhirnya, hidup yang tenang di usia tua bukanlah hasil dari keberuntungan, tetapi hasil dari kesadaran untuk membangun kekuatan dalam diri sebelum semuanya berubah. Tuliskan di kolom komentar, dari 3 penolong sejati tadi, mana yang menurut Bapak dan Ibu paling penting dalam kehidupan? Jawaban Anda bisa menjadi pengingat dan kekuatan bagi banyak orang yang sedang menjalani perjalanan hidup yang sama. Dan jika Bapak dan Ibu ingin terus ditemani dengan pembahasan tentang kebijaksanaan hidup, ketenangan batin, dan makna usia senja, silakan ikuti dan berlangganan channel ini.
Semoga kita semua dapat menjalani usia tua dengan hati yang lebih tenang, tubuh yang lebih kuat, dan kehidupan yang lebih mandiri serta penuh rasa syukur.